Wabarakatuh. Oke. Dalam Al-Fatihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana wa kana nasta'in. Shiratal ladzina Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Oke guys, kita kembali lagi ngaji. Nah, pada fikih, kajian fikih kali ini kita akan bahas bab yang penting sekali. Beratnya kayak kemarin itu kita membahas tentang taharah, wudu dan lain-lain, itu adalah pemanasan. Lah ini adalah intinya. Apa? Awaluma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama, amal pertama yang akan dihitung besok di hari kiamat adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. As-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Bahkan di beberapa hadis, barang siapa yang nggak sanggup atau nggak cukup sangune untuk berangkat haji dan umroh, yo sholat aja maaf. Nah, artinya apa? Sholat itu ternyata sekrusial itu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang fikihnya sholat, ya, tentang kenapa toh kok sholat, kok bagaimana tata cara sholat seperti apa. Nah, hari ini kita akan mulai dengan membahas tentang sholat itu sendiri dulu. Kenapa toh kok sholat sepenting itu? Kenapa kok sholat kok se-urgent itu, sholatnya tiang agama. Kalau tiangnya jejak, agamanya jejak. Kalau tiangnya roboh, agamanya roboh. Nah, saya sering sampaikan, saya dulu pas waktu seumuran kalian, waktu saya SD, SMP, ketika membaca tentang hadis as-salatu imaduddin itu saya agak muskil, agak apa ya, janggal. Nah, pokoknya cuma sholat kan cuma gini-gini aja, sujud-sujud aja. Sholat ya segitu 5 waktu. Kenapa kok itu penentu hancurnya atau bagusnya sebuah agama? Ini loh. Kenapa sih kok bisa sholat sepenting itu? Nah, itu kurang lebih selain ngaji ketika di pondok, ya, saya dapatkan jawabannya. Yo, ketika saya alhamdulillah dapat kesempatan berkunjung ke beberapa negara, melihat bagaimana keadaan agama-agama selain Islam. Nyun ngapunten, agama-agama selain Islam yang tidak punya ritual ibadah harian seperti sholat, penghambaan seperti sholat harian seperti itu, kok nggak ada, bubar agamanya. Selama kelamaan ditinggal sama penganutnya, habis pengikutnya. Ya istighfar aja. Hampir semua agama zaman now yang nggak punya ibadah ritual harian, habis mengikuti. Kalaupun ada ya, mengikut KTP tok, tapi nggak beneran beriman gitu loh. Itu saya kemarin sampai download ini, ya, pengen tak share ke kalian, nanti kapan-kapan tak tunjukkan. Nah, ada sebuah video menarik kayak sosial eksperimen gitu. Sosial eksperimen di Amerika apa di mana gitu. Dia ada seorang wanita berkunjung ke beberapa kuil apa tempat ibadah macam-macam gitu. Terus ditanyai, kamu agamanya apa? Buddha. Coba tak kasih duit $1.000. $1.000 ya sekitar 15 juta berarti. $1.000 ya sekitar 15 juta, 20 juta. Pindah ke agama Islam mau nggak? Ya mau. Agamanya apa? Aku ini apa? Dia agamanya apa? Kristen, Katolik, apa macam-macam. Mau punya agama, tanyai. Tak kasih $1.000, kamu tapi habis ini keluar dari agama mau nggak? Mau. Banyak yang seperti itu. Wah, kan dari berbagai macam-macam ditanyai semua seperti itu. Kayak duit ki mau pindah agama. Koplak tenan. Nah, itu sosial eksperimen beneran. Artinya apa? Mereka nggak mau pegang teguh agama nih. Terus akhirnya ketemu sama orang Islam, dia main ke masjid, dia macak pakai jilbab itu, terus main ke masjid. Pak, tak kasih $10.000, mau nggak berhenti sholat? Oh, nggak mau. Mau ditukar dengan seluruh isi dunia loh, saya nggak mau. Ada perempuan, Mbak,
tak kasih 15.000 dolar, mau nggak lepas jilbabnya? Wah, ini jauh lebih berharga daripada seluruh emas yang ada di dunia. Artinya apa? Ya, orang yang memegang teguh agamanya itu cenderung salah satu penyebabnya ada ritual yang dilakukan tiap hari. Satu yang mendekatkan dia dengan Tuhannya, yang ingatkan sama kepercayaannya. Neng ibadah seminggu pisan, orang sing setahun pisan, wassalam. Gitu loh. Nah, orang Islam ini kenapa kok sholat? Bangun tidur loh kita udah disuruh ingat Allah, salat subuh. Siang-siang pas waktu kita kerja, lagi sibuk kerja, sibuk sekolah, sibuk beraktivitas, sibuk kuliah, ingat Gusti Allah. Sore-sore waktunya pulang kerja, waktunya pulang sekolah, waktunya nyantai, ingat lagi sama Allah. Pergantian antara malam, siang sama malam, pas itu waktu krusial, ingat lagi sama Allah. Tuh. Terus mau tidur, mau istirahat, ingat lagi sama Allah. Surat Isya. Jadi 5 waktu sudah dibuat sedemikian rupa. Kemarin tuh ada aliran gawe acara dewe, sholat dikumpulkan dari satu di siang hari, malamnya nggak usah ibadah lagi. Lah itu nggak sesuai sama aturannya bro, ngarang. Itu nggak sesuai dengan porsinya kitaban mau kuta. Memang waktunya itu sudah didesain seperti itu. Biar sepanjang hari kita ingat Allah. Ini kisah nyata beneran. Dulu saya punya murid cah koplak banyak cah gedeng cah pondok, dia mondok toh. Mondok ya, suatu dia cerita. Dulu pernah saya diselamatkan sama ini, sholat Jumatan jare. Lho kok iso? Iso. Aku biyen pacaran, Kang. Wah, ana wong wedok tak incer kena akhirnya ya dia wong iki asline enggak sing cantik-cantik banget, tapi karena ya desperate gitu akhirnya mau diapa-apain. Wah. Suatu ketika mau Jumatan nih, pulang sekolah jam 11, mereka wis mojok berdua, siap-siap mau nyapok gitu. Allahu Akbar, tak sholat sih ya, lah goblok, lah maksiat sholat sih. Akhirnya ketika sholat sih mau ngulangi lagi tuh ya wis mikir, ya Allah mau sore bareling Gusti Allah arek ngene, ya nggak jadi. Ini ya akhirnya inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Mosok ya Dek, kita pacaran ya, ayo. Wah, bro, tak sholat dulu ya. Lah gendeng, kok tetap dilanjutkan nek maksiat. Oh, edan niku. Dengan bar eling Gusti Allah. Jadi setiap saat wong nek iman tenanan arep korupsi salat. Arep mabuk salat. Arep judi kok ya kecegah salat, kejeda salat. Kok bar sholat kok tetap judi, gendeng nih. Tapi kan paling gak kita eling Gusti Allah ketika kita sholat loh, eling Gusti Allah. Ya Allah, judi ya Allah. Malah ya Allah muga-muga menang loh, gendeng mana. Tapi enggak toh. Nek wong de iman tenanan isin sama Gusti Allah mesti. Lah, itulah kenapa sholat itu penting banget. Sholat itu identitas kita, ngoten loh. Ya, makanya ini benar ini yang tadi saya sampaikan ada social eksperimen itu ketika dulu saya berkunjung ke Cina, berkunjung ke Australia sama. Kita berkunjung ke sekolah Katolik, ke sekolah ini, terus kita tanya sama anak-anak muda SMP, SMA, kita tanya, kalian seminggu berapa kali ke gereja? Wah, udah ketawa. Loh, ya apa sih? Seminggu how often do you go to church gitu? Once a week or how many times a week do you guys go to church? Enggak pernah. Loh, ya apa sih? Loh, enggak pernah. Enggak. Not even once a week, every Sunday, setiap minggu. Enggak. Yo, kowe itu bisa-bisa. Ternyata apa yang terjadi? Ya memang enggak diwajibkan sama orang tuanya. Enggak diwajibkan, enggak dicontoni. Ya paling ke gereja cuma pas Natal toh. Yuk kayak gitu akhir apa yang terjadi? Ya mereka nggak beriman. Gereja-gereja banyak yang tutup, banyak yang akhirnya dijual, dibeli sama orang Islam, dirubah jadi masjid. Itu nyata. Kenapa? Ya itu tadi. Agama kalau nggak punya ritual ibadah sing paten dilakukan tiap hari, bubar agama nih. Itulah sepenting itu sholat itu. Ya, itu baru urusannya sama lembaga agama. Lah, sama pribadi kita pun seperti itu. Kita bisa dekat dengan Allah itu lewat apa?
Ya Nabi itu bisa bertemu Gusti Allah lewat apa? Mi'raj. Nah, kita diajari Kanjeng Nabi supaya bisa mi'raj lewat sholat. As-sholatu mi'rajul mukmin. Lah apa yang dilakukan Nabi ketika mi'raj direkam dalam sholat kita itu. Lah kalau kita lakukan dengan benar-benar dihayati beneran, lo kita bisa dekat dengan Gusti Allah. Terus keistimewaannya apa tuh orang dekat sama Gusti Allah ini? Apa yuk? Hah? Apa? Keinginannya terkabul. Oke, fine. Kalian kalau dekat sama bupati, dekat sama presiden, yo ngajukan proposal, ngajukan bantuan apa lebih gampang lah. Tapi lebih dari itu, apa? Hah? Hah? Dirahmati. Oke. Efek dari dirahmati terus apa? Nah, kualitas hidup dari lebih baik itu gambarannya di banyak duitnya, ya kita lihat sholat masih kedonyan itu. Tapi ya nggak apa-apa loh. Jadi gini loh, ikhlas itu ada beberapa tingkatan. Coba, kalian sholat tujuannya supaya rezeki lancar. Ikhlas nggak, Pawan? Ikhlas nggak itu namanya? Kita sholat nih supaya ya Allah saya sholat ya Allah sujud lama ya Allah semoga cita-cita saya tercapai, istri saya cantik, kaya raya, duitnya banyak, omahnya tingkat, mobilnya papat. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Lu itu ikhlas. Ikhlas level 1, ikhlas level bawah. Kita minta kepada Gusti Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, yaitu tetap ikhlas. Tapi ikhlas yang level 1. Oke. Wong nyuwune tetep ning Gusti Allah ya tetep ikhlas. Ya nek sampean nyuwune ning nyiblorong ngepet iku ora ikhlas iku jenenge setan itu. Tapi ketika mintanya tetap Gusti Allah, sah-sah saja. Itu ikhlas. Itu yang pertama. Ikhlas nomor 2, ikhlas yang di atasnya itu, ada lagi yang di atasnya apa? Ketika kita sholat, pokoknya minta keselamatan dunia dan akhirat. Nggak cuma di dunia saja, kita pengen akhirat kita aman. Jadi orientasi ini nggak cuma untuk duit, nggak cuma untuk istri, nggak cuma untuk punya mobil, nggak cuma pengen punya duit. Nggak, lebih dari itu. Pengen nanti di akhirat kita selamat, pengen nanti di akhirat kita bahagia, pengen nanti di akhirat kita pokoknya jauh dari siksa, dapat rahmati Gusti Allah. Nah, itu ikhlas nomor 2. Lah, yang lebih tinggi dari itu, ikhlas nomor 3, ibadah wis gak minta apa-apa lagi. Mintanya hanya ridhonya Allah. Oh ya Allah, jenengan mau kasih saya apapun saya ikhlas, yang penting saya dapat ridhonya jenengan. Itu yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim. Yang apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Pokoknya yang penting dapat sesuatu yang jenengan ridhoilah, terserah mau dijadikan apa. Wis gak ngurus lagi besok mau di neraka, mau ditaruh di surga, mau dapat bidadari, mau dapat setan, mau dapat apa, gak ngurus. Yang penting saya dapat ridhonya jenengan, saya pasrah. Lah, di kondisi ini orang sholat sudah bisa tenang sekali. Nah, di kondisi ini orang kalau dekat dengan Gusti Allah, apa keistimewaannya? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi keistimewaan orang dekat dengan Allah itu apa? Enggak punya rasa khawatir, enggak punya rasa takut. Tenang hidupnya. Duit-duit ya bahagia, radidit ya tetap jangan ngacang bahagia. Duit Gusti Allah. Punya santri cuma 1, alhamdulillah ngilmune manfaat. Dilala santri banyak, alhamdulillah ngilmune manfaat. Enggak duwe santri alhamdulillah iso wiridan dengan khusus sendiri sapuasnya, ora ono sing ganggu. Itu orang yang bisa dekat dengan Gusti Allah, oh bahagia itu, enggak ada beban. Kena masalah, duwe Gusti Allah njepiping. Saya sering analogikan, kalau kalian di jalan ada cegatan, Pak Awan mau kuliah nih. Wow, di pasar Bantul ada cegatan, nggak bawa helm, nggak bawa SIM, spionnya cepil peleting 1, lampunya nggak nyala, grogi nggak lihat polisi? Ayo, takut nggak lihat polisi? Coba kalau Pak D-nya Pak Awan ini Kapoldanya Jogja, khawatir nggak melihat dia polisi? Ya punya dekengan lah. Nah, bisa minggir sebentar. Bapak tahu kesalahannya apa? Tahu apa? Saya nggak bawa SIM, nggak bawa helm, nggak bawa ini, spionnya cepling 1, pajaknya mati 14 tahun. Tenang saja.
Lah kok Bapak tenang saja? Tenanglah. Wong Kapolda Pakde saya kok. Nanti tinggal tak suruh ngambilkan Pakde saya. Oh gitu ya, monggo. Loh, kita merasa punya dagingan jadi nyantai, nggak khawatir karena merasa punya dagingan. Coba nggak punya dagingan, boro-boro Pakde, keluarga kerabat malah kemarin habis jotosi polisi lah, malah habis viral ngunek-ngunek ke polisi loh. Ketemu polisi koplok. Kenapa? Nggak punya dagingan, itu loh. Ya, jadi itu baru dagingannya Kapolda. Lah kalau daginganmu penguasa alam semesta, takut apa kamu? Ketemu mungkar nakir ya, mandra buka, nanti takon, Gusti Allah lah. Tapi nah aku ya. Tapi kalau orang dekat dengan Allah nggak khawatir. Sayyidina Umar loh, sampai Sayyidina Ali katanya kasyaf melihat, pengen lihat Sayyidina Umar pas dihisap kayak gimana. Tanyai, mandra buka. Wani-wani takon mandra buka, gak ngerti aku. Aku koncone wong sing paling cedhak karo Gusti Allah. Wong sing diandalake Kanjeng Nabi. Aku ki koncone sahabate Gusti Allah. Kanjeng Nabi maksudnya. Kok sampean wani takon aku mandra buka? Oh, kaplok sisan. Oh, itu Sayyidina Umar. Orang yang dekat banget dengan Nabi, dekat banget dengan Gusti Allah. Yang enggak khawatir mungkar nakir. Lah kalian lihat gendruwe melayu. Ya kenapa? Enggak punya dagingan. Lah kita sholat itu dalam rangka kita nyedak mendekati kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah benar-benar jadi kita merasa punya dagingannya ya Gusti Allah itu. Nah sampai di titik tadi kalau bisa ikhlasnya naik sampai ke ikhlas yang level tinggi tadi. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut itu di ilmu tasawuf. Tapi intinya sholat itu sepenting itu. Oke, sholat sepenting itu. Lupa sewaktu saya studi banding ke Pondok Ciwidey Al Muwafaq, punya Pak Yai Fuad Afandi itu di daerah Ciwidey di Bandung itu. Beliau ngendika, kunci sukses hidup bahagia semuanya terkabul dimudahkan Allah apa? 4 kuncinya. Apa? Sholat berjamaah awal waktu di masjid. Kuncinya 4 itu. Kunci hidup sukses bahagia, sholat berjamaah awal waktu di masjid atau di musola. Ya, kalau kita menomorsatukan Allah, Allah akan memprioritaskan kita. Tapi kalau kita nyepelek Gusti Allah, ya sama, Gusti Allah akan menyepelekan kita. Ana indadzani abdi bi. Gusti Allah itu manut apa yang kita prasangkakan, gitu loh. Ya. Dah, itu tentang pentingnya sholat, yo sepenting itu. Oke. Oke, sekarang nah untuk sholat kita akan ini akan kita bahas jadi beberapa pertemuan, mungkin 2 atau 3 pertemuan. Hari ini tentang maknanya sholat itu sendiri dulu. Nah yang kedua, sekarang sholat kan terbagi menjadi 2. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Ingat ya, ini perlu penting sekali untuk saya sampaikan. Banyak hadis atau mungkin kaul ulama tentang fadhailul amal, tentang fadilahnya amal sunnah, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat ini. Tapi tetap semua itu tidak mengalahkan fardunya sholat yang 5 waktu. Pangkatnya tetap yang 5 waktu yang kita dahulukan. Sholat tarawih 12 rakaat 23 rakaat tapi nggak sholat isya, ya tetap aja nggak bener. Tetap yang utama sholat isyanya, gitu loh. Jadi tetap didahulukan yang wajibnya. Itulah kenapa Nabi awalnya nggak langsung mensyariatkan sholat tarawih. Kalau kalian tahu sejarahnya sholat tarawih ya, sholat tarawih kenapa tuh kok ada yang 8 rakaat, kenapa ada yang 20 rakaat? Jadi waktu itu Nabi kan pas waktu Ramadan, Nabi mengatakan mau ibadah sebanyak-banyaknya. Malam hari kalau bisa ya sholat qiyamul lail, pokoknya baca Quran, pokoknya semua amal ibadah dilipat gandakan. Tapi Nabi nggak menyuruh ada sholat tertentu. Tahu-tahu Nabi sholat ketika malam pertama Ramadan, Nabi sholat. Sahabat ada yang lihat loh, Nabi sholat, ikutlah, ikut di belakangnya Nabi, ikut sholat. Nabi dinikmati betul. Makanya zaman Nabi itu belum dinamai sholat tarawih. Pokoknya sholat qiyam, sholat menghidupkan malam Ramadan, sholat.
Nah, Nabi sholat, sahabat ikut di belakang, cuma berapa orang tok. Nah, akhirnya mulai gedok tular. Oh, tadi malam aku sholat bareng Nabi loh, di masjid loh. Sholat apa? Ya sholat Qiyamul Lail sama Nabi, menghidupkan malam Ramadan. Oh itu, wah, aku yang melu. Akhirnya ikut, tambah banyak hari kedua. Hari kedua tambah banyak, Nabi sholat lagi. Yang ikut sholat lebih banyak lagi. Malam ketiga lebih banyak lagi. Malam keempat, wah, banyak yang datang. Tapi Nabi nggak keluar, ditunggu. Inti kanjeng Nabi. Sampai ada yang dibatuk-batuk ke, sampai ada yang ngelempar kerikil di rumah Nabi. Jangan-jangan Nabi sare gitu. Kotak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Moe berusaha manggil Nabi. Sampai subuh. Nabi baru keluar sholat subuh. Terus ketika ditanyai, aku tahu kalian semua menantikan saya tadi malam. Loh, Nabi sengaja nggak keluar. Bukan kok karena Nabi ngeprank, bukan. Nabi mengatakan, loh, aku nggak pengen ini diwajibkan. Kalau malam ketiga, 4, 5, 6 Nabi seterusnya melakukan itu terus, jangan-jangan nanti dianggap wajib. Sampai sepenting itu sholat taraweh. Kenapa kok Nabi sampai mengatakan seperti itu? Yuk kalian yang ada di lingkungan pondok nganggap sholat taraweh enteng-enteng lae. Di luar sana, oh, sing ora sholat 5 waktu ya akeh kok. Sing ora sholat maghrib, ora sholat isya ya akeh kok. Kok malah diwajibke taraweh. Lah boro-boro taraweh subuh ora tangi kok. Lah Nabi memikirkan nasib mereka yang 5 waktu saja keberatan. Lah apalagi tambah 20 rakaat taraweh tambah. Takutnya menganggap sholat itu berat. Makanya ingat, Nabi nggak pernah menegur orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Justru yang ditegur sama Nabi orang yang ibadahnya berlebihan. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina min bil ghaib. Terus sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Full satu Al-Baqarah. Sing di belakang ya sing padha-padha apale la yukallifullahu nafsan illa sing ra apal. Ini yang bahaya. Takutnya dianggap standar sholat harus seperti itu, harus satu Al-Baqarah. Bubar ket biyen nih Islam ning Indonesia. Nek sholat satu rakaat harus Al-Baqarah. Oke? Bon. Jadi intinya sekali lagi, segitu pentingnya sholat. Tapi ingat, yang utama adalah sholat fardu. Besok kalian kalau berdakwah nggih, di kampung kalian ngajai cah-cah ra jelas itu sholat, ngajai preman tobat. Kalian mulai dari yang paling gampang dulu. Mereka bisanya sholat sehari misalnya cuma sholat isya sama maghrib tok, nggak apa-apa. Namanya dakwah kok, ingat loh. Fikih dakwah sama fikih syariat umum itu beda. Ngajari orang dakwah itu ngajari anak-anak. Poso beduk tuh nggak ada. Tapi untuk orang yang lagi belajar, anak-anak boleh poso beduk. Sama sholat kok cuma subuh tok, apa duhur tok sama maghrib tok, nggak ada ceritane. Tapi kalau untuk dakwah boleh. Nek sampean preman tobat langsung baca tahajud, langsung baca duha 12 rakaat. Nah, sesuk preman mana itu? Ini jangan sampai kapok sama Islam, ngoten lho. Diajarinya pelan-pelan gitu. Makanya dulu teman saya itu ada yang bapak itu tentara. Bapak itu tentara, nggak pernah sholat sama sekali. Jumatan we nggak pernah. Karena tentara sering ditugaskan ke Papua, ke Timur ke ini. Terus tiba-tiba ketemu kiai, tanya sama kiainya, Pak Kiai, saya tuh nggak pernah sholat. Oh, nggak pernah sholat, kenapa? Yo, nggak pernah aja. Dan kita sibuk di lapangan kan, kita jalan ini posisinya susah, mau wudhu, nyopot sepatu susah. Ya sekarang pengen sholat iya, tapi saya bisanya cuma maghrib tok.
Boleh nggak? Coba kalian dari kiai ditanya kayak gitu, boleh nggak? Ayo, ada orang mau sholat tapi nawar maghrib tok, boleh nggak? Boleh nggak? Ayo. Secara syariat nggak boleh lah. Kita sholat wajib 5 waktu kok. Tapi untuk fikih dakwah, apa yang dikatakan kiainya waktu itu boleh. Oh boleh. Sebisanya maghrib loh nggak apa-apa, maghrib loh nggak apa-apa. Oh beneran ini nggak apa-apa. Maghrib aja dulu nggak apa-apa. Nanti maghrib ikut jamaah di sini maghrib. Akhirnya ikut maghrib. Berangkat maghrib, wah maghrib mau pulang sekalian kok tanggung. Sekalian sholat isya nambah. Lama-lama nambah sholat duhur. Lama-lama bisa bangun pagi nambah ini. Ternyata memang harus pelan-pelan. Coba nih waktu itu langsung, wah nggak bisa lah, harus 5, wah kafir kamu kalau nggak mau lah, nggak jadi sholat dia malah. Nah itu fikih dakwah, okay? Itu beda. Dah, kembali lagi tadi, sholat yang wajib ada 5 waktu. Nah, kalau kita di Indonesia enak, okay? Indonesia itu mirip seperti di Arab, cuacanya, musimnya nggak jauh beda. Jadi mendeteksi ini sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya gampang, tinggal melihat matahari. Kalau nggak ada jam, tinggal lihat matahari. Matahari udah mulai muncul fajarnya, mataharinya belum kelihatan, tapi cahayanya sudah mulai kelihatan. Sudah masuk subuh, mataharinya sudah kelihatan. Oh, waktu subuh sudah habis. Matahari naik, sampai di tepat di atas kita, terus geser dikit, sampai bayangan kita udah ke sana dikit, masuk sholat duhur. Panjangnya bayangan sudah sama mirip seperti tinggi kita, masuk sholat subuh sudah habis, duhur sudah habis. Geser ke sana dikit, lebih panjang dikit lah, waktu asar. Nah terus sampai mataharinya itu sudah nggak kelihatan, waktu asar sudah habis, masuk waktu maghrib. Mataharinya bundernya itu udah nggak ada, tinggal cahayanya aja, cahayanya ini cahaya senja. Maghrib cahayanya senja entek celing, hitam semuanya, masuk sholat isya. Deteksinya seperti itu. Dulu belum ada jam Bambang, nah yo pakai matahari. Pertanyaannya, lah kalau full seharian mendung, dikira-kirakan, ya, dikira-kirakan. Pertanyaan selanjutnya, lah kalau di kutub, di Norwegia itu ada satu pulau yang kalau ada di situ, kalau pas musim panas, full selama berapa bulan ini siang terus, nggak ada malamnya sama sekali. Terus ternyata gimana? Itu kan matahari terbit sekali tok, udah nggak kemana-mana itu mataharinya, di situ terus, siang terus. Nah ini duhur terus kita. Jadi 24 jam itu capek mereka. Mau tidur ya nggak jelas jamnya, tidurnya jam berapa, siang terus kok. Tengah malam juga masih terang. Kenapa? Karena memang situasinya di sana seperti itu. Sebaliknya pas musim dingin malam terus. Pertanyaannya, puasa nggak? Puasa nggak? Ayo. Itu di kutub di daerah Norwegia, Iceland, itu kalau pas musim dingin malam-malam terus, selama berapa bulan itu malam terus, nggak ada matahari sama sekali. Terus puasa nggak? Nah itu nanti pembahasannya ada di fikih kontemporer. Ada ulama mengatakan disesuaikan dengan waktu Mekah, jadi biar nggak tersiksa. Temen saya ada di Amerika dulu, pernah ke Amerika, temennya Bu Fafa itu ada konferensi di Amerika pas bulan Ramadan, bukone jam 10, sahur jam 2. Posone berapa jam Ibu Bambang? Temeng. Bukannya jam 9 malam, jam 10 malam loh. Nah, ulama berkata supaya tidak memberatkan, disamakan dengan waktu Mekah. Sama kayak tadi di Norwegia, waktu duhur, asar, maghribnya gimana? Lihat jam, disamakan waktu Mekah.
intinya kita bangun tidur ingat Allah, siang hari pas waktu kita kerja ingat Allah, waktu istirahat ingat Allah, waktu pergantian hari ingat Allah, waktu mau tidur ingat Allah. Nah, intinya seperti itu. Oke? Ya, itu materi kita tentang sholat hari ini, tentang waktu-waktu sholat. Tadi saya tak sampaikan tadi. Subuh ketika matahari belum muncul tapi baru muncul cahayanya. Cahayanya udah keluar, waktu subuh udah habis. Matahari ada di pucuk di atas kita pas, bayangan hilang, terus geser dikit, cahayanya udah bayangan kita udah mulai bergeser ke sebelah timur, masuk waktu duhur. Terus sampai bayangan kita tingginya sama seperti kita, itu waktu duhur nanti sudah habis. Nah, geser lagi, nah waktu asar. Terus sampai mataharinya yang ngepleng bunder itu hilang. Nah, waktu asar habis, ganti waktu maghrib. Nah, cahayanya senja ini masih ada, berarti masih maghrib. Begitu cahayanya hilang, masuk waktu isya. Nah, ingat-ingat itu besok kalau kalian di tengah gurun mau camping mau di mana, kalian tuh nggak bawa jam, nggak bawa HP, nah kalian bisa melihat waktu sholat dengan cara seperti itu. Oke? Ya, itu untuk materi kita hari ini, kita lanjutkan besok. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.